Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengajak kita untuk masuk di dalam perenungan pada malam ini. Di dalam minggu-minggu ini kita terus merenungkan tentang seri daripada kitab Amsal. Bila kita semakin dikuatkan, diteguhkan, diingatkan untuk menjadi orang bijaksana, yaitu orang yang punya hati yang takut kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita yang diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 18-21. Amsal 10 ayat 18 hingga 21. Jikalau memungkinkan, mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan membacakan pembacaan ini dan kita ikuti perlahan-lahan. Demikian firman Tuhan. Ayat 18 Amsal 10. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Demikianlah firman Tuhan. Segala puji syukur kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar pembacaan firman Tuhan. Biarlah Amsal-Amsal ini yang kami baca, yang kami renungkan dari waktu ke waktu, termasuk Amsal bagian ini, menjadikan kami setiap anak-anak-Mu lebih bijaksana dan punya hati yang takut pada Tuhan. Tolonglah hamba-Mu, mulut yang terbatas, bibir yang tidak layak, dan setiap telinga kami yang mendengar renungan ini. Tuhan semua memberkati, sehingga renungan kami pada malam ini berkenan di hadapan Engkau, berkenan di hati-Mu. Tolonglah kami, jam pemberitaan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Apakah perbedaan antara orang benar dan orang bebal di dalam perkataan mereka? Kumpulan Amsal-Amsal di dalam kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup secara bijaksana, bagaimana kita hidup dengan hikmat di dalam kehidupan yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itulah dasar bagi kita untuk memiliki hikmat, untuk menjadi bijak, untuk menjadi orang yang berpengertian. Nah, sekiranya orang-orang memiliki hikmat Allah, maka saya percaya dunia ini akan menjadi jauh lebih baik. Sebagai contoh, mengapa Amsal mengajak kita untuk belajar kepada semut yang mengumpulkan makanan pada waktu musim panas, agar supaya kita terlepas dari kemiskinan karena tidak bekerja. Kumpulan Amsal-Amsal di bagian ini mengajarkan kita tentang hikmat. Kita perlu belajar dari hikmat Allah agar kita terhindar dari kesalahan, agar kita terhindar dari pelanggaran, kesulitan, kesengsaraan, bahkan maut. Kitab Amsal diberikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Bagian Amsal yang kita baca tadi adalah Amsal 8 ayat 18-21 adalah tentang hikmat berkata-kata. Penulis Amsal mengajarkan hikmat perkataan dengan cara membandingkan orang bebal dan orang yang berakal budi. Apakah perbedaan antara orang benar, yaitu orang yang berhikmat, dengan orang bebal di dalam perkataan mereka? Mari kita perhatikan ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Ayat ini seolah-olah mengajarkan pada kita bahwa siapa yang menyembunyikan atau menutupi kebencian adalah orang yang berdusta bibirnya. Mari kita renungkan, memikirkan tentang kalimat ini. Pertanyaan adalah, apakah salah jika kita menyembunyikan kebencian?
Atau lebih baik pertanyaan adalah, apakah mungkin kita dapat menyembunyikan atau menutupi kebencian? Kebencian dalam diri kita sebagai bagian dari kedagingan dan dosa. Perlu kita bereskan, kita perlu tangani dengan cara yang baik. Cara yang terbaik untuk membereskan kebencian adalah memohon kepada Tuhan Allah yang berkuasa untuk menghakimi, untuk menyatakan kedaulatannya, untuk menyatakan penghukumannya kepada musuh kita. Ini adalah biblical. Ini adalah alkitabiah. Kita dapat belajar dari pemazmur sebagai contoh. Mazmur 69. Dikatakan ayat 25, tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka dan biarlah murkamu Tuhan yang menyala-nyala menimpa mereka. Kita tidak boleh melakukan pembalasan pada musuh kita, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Kata Tuhan, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ketika kebencian itu sudah dilepaskan dan percaya Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menghukum, maka kasih yang akan mengalir dan berperan. Pertanyaan kembali tadi, apakah dengan menyembunyikan kebencian membuat bibir kita berdusta? Nah, Amsal-Amsal sama seperti Mazmur adalah dalam bentuk puisi, dituliskan dalam bentuk puisi, itu berarti sangat singkat tetapi padat dan mempunyai kuasa dan dampak bagi para pendengarnya. Kembali kepada bagian firman Tuhan tadi, di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan secara literal adalah demikian. Siapa menyembunyikan kebencian, bibir berdusta. Siapa menyiarkan laporan jahat, dia adalah orang bodoh. Saya mengajak kita untuk dengarkan baik. Ada dua kemungkinan terjemahan. Perhatikan kalimat yang pertama. Terjemahan yang pertama demikian. Siapa menyembunyikan kebencian, mempunyai bibir yang berdusta. Mempunyai bibir yang berdusta. Nah, terjemahan ini diikuti oleh Alkitab Bahasa Indonesia dengan mengatakan, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Sekarang terjemahan yang kedua, coba perhatikan. Terjemahan yang kedua yang lebih tepat adalah, siapa menyembunyikan kebencian dengan bibir yang berdusta. Selanjutnya, siapa yang menyiarkan gosip, dia adalah orang bodoh. Nah, terjemahan kedua ini berarti, orang yang menyembunyikan kebencian dengan berdusta, orang yang menyiarkan gosip tentang orang lain, orang itu adalah orang bodoh. Bisa mendapat perbedaannya? Kalau yang tadi dicap itu adalah apa? Orang sembunyikan kebencian itu memiliki bibir berdusta. Tetapi terjemahan kedua adalah orang yang menyembunyikan kebencian dengan cara berdusta. Apakah kita dapat menyembunyikan kebencian? Satu-satu yang dapat menutupi kebencian adalah berbuat kebalikannya. Yaitu apa? Mengejar dan berbuat kasih. Kasih adalah lawan daripada kata benci. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Apakah yang dimaksud dengan Amsal ini, ayat 18 ini? Yang dimaksud oleh penulis Amsal ini, yaitu Salomo, jika seseorang memiliki kebencian dan menyatakan keluar kebencian itu dengan berdusta, dengan berbohong, bahkan menyiarkan gosip tentang orang itu, bukan dengan menyerahkan sepenuhnya penghakiman kepada Tuhan, itu adalah tindakan bodoh. Orang yang mengekspresikan kebencian dengan berbohong, dengan memberitakan hal ihwal yang tidak benar tentang orang lain, orang itu adalah orang bodoh. Bagi orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, mereka dengan mudah sekali dapat menangkap poin ini di dalam ayat ini. Saya mengajak kita untuk mendengarkan kalimat ini, hanya mendengarkan di dalam bahasa aslinya, sekalipun kedengaran asing di telinga kita. Perhatikan kata ini. Mekashe, shin'a, sifte, shaker, umotsi, keshil. Apa artinya? Mekashe, dia yang sembunyikan, sina, kebencian, kemudian sifte, bibir, shaker, dusta, umotsi, menyebarkan, keshil, orang bodoh. Apa yang kita bisa dengar dari kalimat tadi? Apakah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mendengar suara S di dalam setiap kata? Ada kata S. Di dalam setiap kata tadi 6 kali ada suara S. Suara S mengingatkan kita suara mendesis dari ular, binatang jelmaan iblis yang menggoda dan membuat manusia pertama itu jatuh dalam dosa.
Jika kita amati kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berbicara tentang keburukan orang lain, yang berbicarakan tentang kejelekan orang lain, maka kebanyakan mengandung suara S, walaupun tidak semua. Contoh, gosip, desas-desus, isu, suitan, bisik-bisik. Jadi, jika saudara dan saya banyak mendesis, banyak berdesas-desus, banyak bergosip, banyak berisu sebagai bentuk ungkapan kebencian di dalam diri kita, maka kita adalah orang bodoh. Stupid, ada S-nya. Mengapa? Karena di dalam banyak bicara, pelanggaran pasti ada. Pelanggaran tidak akan berhenti. Sebaliknya, orang bijaksana, orang yang berakal budi, tidak akan tambahkan kata-katanya, tetapi mereka menahan kata itu, bahkan mengurangi kata itu. Pelanggaran atau dosa tidak dapat dihentikan dengan kata-kata yang banyak, karena pelanggaran atau dosa adalah masalah hati. Kata-kata yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Seseorang yang menahan bibirnya, yang mengendalikan kata-katanya, itu adalah orang bijaksana. Dikatakan lidah orang benar atau orang bijaksana seperti perak pilihan, yaitu logam yang berharga pada waktu itu. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Atau secara literal, hati orang fasik mempunyai nilai yang sedikit. Jadi lidah atau bibir atau mulut atau perkataan itu berasal dari pikiran atau hati kita. Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi efek atau akibat dari sebuah perkataan kita itu tergantung dari keadaan hati kita. Orang benar dengan lidahnya dapat memuji Tuhan. Orang benar dengan bibirnya dapat mengembalakan banyak orang. Orang benar dengan perkataannya dapat memberikan hidup kepada banyak orang dengan Injil. Sebaliknya, orang bodoh akan binasa karena dia kurang berakal budi. Itulah kontras keadaan antara orang benar dan orang bodoh. Dan ayat 21 dikatakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ayat ini tidak hanya berbicara secara terpisah tentang keadaan orang benar dan keadaan orang bodoh. Di dalam kehidupan ini selalu ada interaksi hubungan antara orang-orang, yaitu antara orang bodoh dan orang bijaksana. Jadi ayat 21 ini berarti sekalipun orang-orang bodoh ini ada orang-orang benar, tetapi jika orang bodoh ini tidak mau mendengarkan kebenaran yang diperkatakan oleh orang benar, dia akan celaka, dia akan binasa. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana penggunaan sebuah perkataan ini bagi pendengarnya. Nah, seorang penafsir Alkitab yang bernama G. W. Head mengatakan ada 5 kategori tentang penggunaan perkataan. Ada 5 aspek penggunaan perkataan. Yang pertama namanya informatif, informasi, yaitu apa? Perkataan yang memberikan keterangan, yang memberikan informasi atau berita. Yang kedua namanya adalah kognitif, yaitu apa? Perkataan untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Dan yang ketiga namanya performatif, yaitu perkataan yang dapat menggerakkan orang atau membuat sesuatu itu terlaksana atau terjadi. Dan yang keempat itu adalah ekspresif, yaitu apa? Perkataan untuk mengungkapkan atau mendatangkan sikap atau perasaan. Dan yang kelima adalah kohesif, yaitu perkataan yang mempersatukan kita. Nah, setiap perkataan itu dapat digunakan dengan tepat, tetapi juga dapat diselewengkan. Ada penggunaan, ada penyalahgunaan, ada use dan ada abuse. Jadi sebuah perkataan bisa berisi satu aspek saja, bisa juga aspek gabungan tadi. Nah, saya akan memulai untuk kita dengan aspek penggunaan yang keempat, yang kelima, baru kemudian balik ke yang pertama. Yang keempat, aspek yang keempat itu namanya ekspresif. Artinya apa? Perkataan untuk mengungkapkan atau mendatangkan sikap dan perasaan. Sebagai contoh, ada satu kata yang sering dipakai di dalam Alkitab untuk menarik perhatian kita, untuk menarik perasaan kita. Kata apa itu? Yaitu kata lihatlah, behold.
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis berseru kalimat ini untuk menarik para pendengarnya untuk melihat dan memandang kepada Sang Penebus dunia dan mengikutinya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Penggunaan aspek yang benar ini itu adalah sebuah ketulusan. Dan jika tidak digunakan dengan tepat, maka itu menjadi ketidaktulusan. Sekarang aspek yang kelima, kohesif. Apa itu? Yaitu perkataan yang mengikat kita sebagai satu komunitas. Contoh penggunaan perkataan ini adalah kumpulan Amsal-Amsal. Kitab Amsal ini mengingatkan kita apa? Untuk menjadi umat Allah yang bijaksana. Untuk menjadi umat Allah, orang-orang benar, umat yang hatinya takut kepada Tuhan Allah. Penggunaan yang tepat aspek ini adalah apa? Kesatuan. Kita menjadi satu sebagai umat yang takut pada Tuhan. Dan jika lu diselewengkan, maka akan terjadi perpecahan. Sekarang mari kita kembali kepada aspek penggunaan yang pertama, yaitu apa? Informatif. Informatif, memberikan informasi atau keterangan tentang orang, benda, keadaan atau pendapat. Penggunaan yang benar dan tepat adalah kebenaran. Dan penyalahgunaan itu adalah kepalsuan, kebohongan. Sebagai contoh, ketika Tuhan Allah berfirman kepada manusia pertama, dalam kitab Kejadian pasal 2 dikatakan demikian, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu adalah perintah, iya, sebuah larangan. Tetapi ada informasi yang diberikan oleh Tuhan Allah. Tetapi iblis memutarkan fakta realita yang diberikan oleh Allah. Ular yang selalu berdesis itu, yaitu iblis, berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah penyelewengan daripada perkataan Allah. Informasi yang tepat benar itu adalah kebenaran. Tetapi jika dipelintir, maka menghasilkan kepalsuan dan kebohongan. Bahkan kalau kita sendiri sering lakukan ketika kita mengutip, menyampaikan informasi yang tidak utuh dari sumber utama, itu pun adalah kepalsuan dan kebohongan. Sekarang yang kedua, kognitif. Kognitif itu adalah apa? Perkataan yang diproses di dalam pikiran. Perkataan bisa menjadi sebuah prinsip, bisa menjadi satu pegangan, itu adalah hasil daripada observasi atau pengalaman kehidupan. Sebagai contoh, perhatikan Amsal ini, beberapa Amsal ini. Amsal 10 ayat 4. Dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin. Kemudian, Amsal 11 ayat 17, orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kemudian, satu Amsal lagi, Amsal 16 ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Apa yang kita lihat? Kita melihat satu pola yang sama, jika perilaku itu adalah pelanggaran, jika perilaku itu adalah kelalaian dan dosa, maka akibatnya adalah penderitaan. Jadi kognitif kita akan mengatakan dosa mengakibatkan penderitaan. Dan itu sudah menjadi semacam doktrin dari waktu ke waktu. Dosa mengakibatkan penderitaan. Atau bahkan lebih lagi, dosa menghasilkan maut. Dengan rumusan doktrin ini, orang-orang sering berpikir terbalik. Apa isinya? Jika kamu menderita, maka pasti kamu ada dosa. Benar? Jika kamu menderita, maka pasti kamu ada dosa. Itulah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Orang yang dilahirkan buta sejak lahir bukan karena dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya. Tetapi kata Yesus, dia mengatakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini juga yang kita pelajari di kitab Ayub. Ayub menderita. Tetapi Ayub adalah orang yang saleh. Teman-teman, Ayub bersikeras bahwa Ayub pasti berdosa. Kamu pasti berdosa. Kamu menderita, kamu pasti berdosa. Tetapi firman Allah di dalam kitab Ayub mengajarkan pada kita untuk berpikir lebih dalam akan kebenaran firman Allah. Jika kita mau memberikan konseling kepada orang yang bergumul, kita harus belajar untuk tidak cepat-cepat menghakimi dulu orang lain. Penggunaan yang tepat adalah rasionalitas. Masuk akal. Jika diputarbalikkan akan terjadi kekeliruan. Sekarang yang ketiga, performatif. Yaitu apa? Perkataan yang menjadikan perform, menggerakkan, menjadikan terlaksana. Salah satu contoh yang terbaik adalah demonstrasi iman yang ditunjukkan oleh perwira yang datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat satu contoh.
Perwira ini datang pada Yesus, dia mengatakan demikian, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia melanjutkan, sebab aku sendiri pun seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, Yesus merespon demikian. Aku berkata kepadamu, dia berkata kepada murid-murid yang mengikuti dia pada waktu itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perwira ini percaya, perwira ini beriman kepada kuasa perkataan, kuasa performatif perkataan. Perkataan seorang manusia bisa terlaksana, bisa juga tidak, tergantung kepada otoritas yang berbicara. Dan juga tergantung kepada orang yang mendengarkan apakah dia mentaatinya atau tidak. Tetapi perkataan atau firman Allah itu berbeda dengan perkataan manusia seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengapa? Karena firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sebab ketika Tuhan Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Dan Allah berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan kata Tuhan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus berada di depan kuburan Lazarus, dan ketika dia selesai berdoa kepada Bapa, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus keluarlah. Dan orang yang telah mati itu pun datang keluar. Perkataan Tuhan itu berkuasa dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bagaimana dengan kita manusia yang berdosa? Bagaimana perkataan kita dapat berkuasa? Bagaimana perkataan kita itu dapat menggembalakan orang-orang? Bagaimana perkataan kita dapat berguna dan tepat? Amsal tadi mengingatkan kita, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar. Kata kunci agar perkataan kita memiliki dampak positif adalah kata benar. Benar. Benar bukan hanya berarti sesuai dengan realita atau kenyataan. Tetapi benar berarti memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Allah dan memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Kita berdosa, kita akui dosa kita. Kita percaya pada Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan Tuhan Allah. Kita dibenarkan. Seorang yang bernama Nabi Yesaya, sebelum dia memperdengarkan, menyampaikan suara Tuhan kepada umat Allah, Yesaya berkata, aku adalah seorang yang najis bibir. Tetapi lihatlah, seorang malaikat Allah menyentuh mulutnya dengan bara yang sudah disepit dari mezbah pengorbanan menyentuh mulutnya. Yesaya menjawab suara Tuhan yang bertanya pada dia, siapakah yang akan kuutus? Lalu sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Yesaya kemudian berkata-kata dengan kuasa karena mulutnya sudah dibenarkan. Amsal 16 ayat 1 mengatakan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah itu berasal dari Tuhan. Perkataan kita dapat menggembalakan orang lain jika kita hanya mengandalkan Tuhan untuk menaruh perkataan hikmat di dalam mulut kita. Biarlah perkataan Kristus diam di dalam diri kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau selalu mengasihi kami. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami amsal-amsal yang membuat kami menjadi bijaksana, mempunyai hati yang takut pada Tuhan.
suara hamba-Mu sudah selesai berhenti, tetapi kuasa perkataan Tuhan mengubah hidup kami. Kuasa perkataan Tuhan menopang setiap kami. Ya Tuhan, biarlah renungan kami pada malam ini berkenan di hati-Mu, dan Engkau melawat jemaat Tuhan satu persatu dengan firman-Mu, dengan kuasa firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kebaktian doa kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.